Apakah Allah kita sama dengan Allah sebelah? Sama atau enggak? Oh tidak. Tidak sama. Karena gini, ada banyak ilah-ilah di dunia ini, tapi Allah yang benar itu hanya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya makanya ya mungkin Anda tahu ada seorang hamba Tuhan yang bilang Allah itu semua sama saja, yang saya bantah di YouTube. Ya itu saya bantah, Allah itu tidak perlu sebut nama Pak. Ya, Allah itu tidak semua sama. Allah itu banyak. Ketika Tuhan, Allah itu memang banyak dibuat ilah sesembahan orang-orang banyak, tapi Allah yang benar itu hanya satu. Ketika Tuhan Yesus berdiri di Kaisarea Filipi dan bertanya kepada Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Apa kata Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia ngomong begitu di hadapan, kenapa tempatnya di Kaisarea Filipi? Kaisarea Filipi itu tempatnya dewa-dewa orang Yunani. Ada dewa Hermes, ada dewa Pan, ada dewa apa segala macam. Nah Tuhan Yesus di hadapan para dewa-dewa itu bilang kepada Petrus, menurutmu Petrus siapakah aku ini? Petrus oleh hikmat dari Roh Kudus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya apa? Yesus sedang membedakan dirinya dengan dewa-dewa yang lain. Aku tidak seperti dia. Itu batu, apa yang bisa dilakukan batu itu? Apa yang bisa dilakukan dewa-dewa? Di mana mereka semua? Tuhan Yesus berkata, mereka tidak berkuasa. Akulah yang berkuasa, yang membuktikan bahwa akulah Allah itu. Apakah Allah kita sama dengan Allah teman-teman yang lain? Tentu enggak. Kalau itu sama, ngapain Yesus suruh pergi menginjili orang? Ya, jadi Allah kita dengan Allah mereka tidak pernah sama. Karena Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan, yang membuktikan keselamatan itu melalui pengorbanan di atas kayu salib. Kalau Allah yang lain menyerupakan. Tujuannya saya nggak mengerti. Diserupakan lalu orang tertipu, lalu apakah mungkin? Ya saya nggak tahu lah ya. Jadi tujuannya memang untuk mati. Jadi kalau dia tidak mati itu tidak mendatangkan apa-apa. Karena Tuhan Yesus harus mati untuk menanggung kematian kita. Bahwa Yesus tidak tersalib adalah ungkapan rasa malunya setan. Setan berpikir dia bisa mengalahkan Yesus melalui salib. Tapi melalui salib yang sama, Yesuslah yang mengalahkan mereka. Karena mereka malu bahwa mereka kalah, maka difitnahlah Yesus tidak tersalib. Jadi jangan percaya kepada Yesus yang tidak tersalib. Itu tak mendatangkan apa-apa. Ya? Ya. Apakah Allah kita sama dengan Allah sebelah?